Film ini berlatar pada Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya, ketika Jerman berhasil menduduki Cekoslovakia. Langkah Jerman yang terhalang dengan perlawanan para pejuang-pejuang Ceko, membuat Hitler memerintahkan orang kepercayaannya yaitu Reinhard Heydrich, untuk memusnahkan semua pasukan pejuang yang ada di Praha. Karena metode brutalnya, Heydrich bahkan dijuluki sebagai jagal dari Praha. Film ini dimulai, ketika dua pejuang Ceko yaitu Ian dan Josef, diterjunkan di sebuah desa, di sebelah timur kota Praha. Mereka berdua, diterbangkan dari Inggris bersama beberapa pasukan lainnya, yang juga diturunkan di berbagai titik, dengan membawa misi yang berbeda-beda. Namun sayangnya, pendaratan mereka tak cukup lancar. Semua perlengkapan yang mereka bawa, harus tersangkut di pepohonan, ditambah lagi, kaki Josef harus terluka parah, karena menghantam pepohonan. Usai dari sana, mereka berdua bergegas pergi, dan beristirahat di sebuah tempat, sambil mengobati luka-lukanya. Pagi harinya, mereka berdua terkejut, karena ditemukan oleh seorang warga yang sedang berburu di hutan itu. Pemburu itu pun mengatakan, kalau jejak kaki serta darah mereka, berceceran di mana-mana. Pemburu itu pun lalu mengajak Ian dan Josef, untuk beristirahat di rumahnya. Awalnya pemburu itu terlihat ramah, dan bahkan berjanji, akan mengantar Ian dan Josef menuju kota Praha. Namun ternyata secara diam-diam, pemburu itu berencana melaporkan keberadaan mereka kepada pihak Jerman. Josef yang menyadari hal itu, berusaha menghentikannya, hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Dalam perkelahian itu, si pemburu harus tewas tertembak, sementara seorang temannya, berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Merasa tempat itu tak lagi aman, mereka pun memutuskan untuk segera pergi menuju kota Praha, untuk menemui pejuang Ceko lainnya. Berbekal sebuah peta, mereka berdua sampai di sebuah tempat di kota Praha. Di sana, Ian dan Josef bertemu dengan seorang dokter, untuk mengobati luka-lukanya. Di sela pengobatan itu, Ian bertanya tentang keberadaan seseorang yang bernama Oldrich Novak. Awalnya dokter itu curiga, dan mengira kalau mereka adalah mata-mata Jerman. Namun setelah yakin kalau Ian dan Josef bukan mata-mata Jerman, sang dokter pun akhirnya mau membantu, dan mempertemukan mereka dengan seseorang, yang bisa menuntun Ian dan Josef bertemu dengan para pejuang Ceko lainnya. Mereka berdua lalu dibawa ke sebuah tempat, dan bertemu dengan Ladislav Vanek, dan juga Husky. Mereka berdua adalah pemimpin dari organisasi Jindra, yaitu sebuah organisasi perlawanan Ceko yang masih tersisa. Di sana, Husky mengatakan, kalau orang yang mereka cari yaitu Oldrich Novak, sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Mereka kehilangan kontak dengan pemerintahan yang berada di London, hingga kabar kematian tersebut tak bisa mereka sampaikan. Vanek juga menyangka, kalau London telah mengirim Ian dan Josef, untuk kembali menjalin kontak dengan para pejuang Ceko di sana. Josef kemudian menjelaskan, kalau di pesawatnya memang ada beberapa pasukan lain, yang mungkin membawa misi tersebut. Namun sayangnya, kedatangan mereka bukan menjalankan misi seperti yang Vanek harapkan, melainkan, ia membawa sebuah misi yaitu Operasi Anthropoid. Josef pun menjelaskan, kalau mereka dikirim untuk membunuh salah satu petinggi Nazi yang berada di Praha, yaitu Reinhard Heydrich. Mendengar misi yang akan mereka jalankan, membuat Vanek khawatir dan langsung menentangnya, hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Vanek mengatakan, jika sampai Heydrich terbunuh, maka nasib semua rakyat Ceko pasti dalam bahaya. Vanek juga menyarankan, agar mereka membunuh petinggi lainnya, asal bukan Reinhard Heydrich. Josef kemudian menjawab, kalau misi ini langsung dari pemerintahan Ceko yang berada di London. Dengan semua penjelasan itu, Vanek tetap terlihat kurang setuju, dan menentang misi mereka. Namun berbeda dengan Husky, dia terlihat pasrah dan menerima misi tersebut. Dia mengatakan, mungkin saja misi ini yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintahan Ceko, yang berada di London. Usai pertemuan itu, Husky kemudian membawa Ian dan Josef, untuk tinggal sementara di rumah temannya, yang bernama Moravec. Di sana Ian dan Josef diperkenalkan dengan anaknya yang bernama Atta, dan juga pembantunya yang berwajah cantik yang bernama Mary. Singkat cerita, usai makan malam bersama, Ian yang terlihat mulai suka kepada Mary, berusaha mendekatinya. Tak lama, Josef yang melihat hal itu juga menghampiri mereka berdua. Josef juga meminta kepada Mary, untuk dicarikan wanita dengan alasan, agar saat keluar rumah mereka tak dicurigai oleh mata-mata Jerman. Singkat cerita, malam hari di sebuah pesta dansa, Mary memperkenalkan Josef kepada salah satu temannya yang bernama Lenka. Di sana, Josef kembali mengingatkan, agar mereka semua selalu berhati-hati, karena mata-mata Jerman selalu mengawasi mereka. Keesokan harinya, Ian, Josef, Mary dan juga Lenka
terlihat sedang berjalan menuju sebuah kafe untuk melakukan pertemuan. Dengan penuh kewaspadaan, sebisa mungkin mereka menghindari kecurigaan dari mata-mata Jerman yang berada di sana. Sesampainya di kafe itu, ternyata mereka melakukan sebuah pertemuan rahasia bersama pasukan lain yang sebelumnya satu pesawat bersama Ian dan Joseph. Mereka menjelaskan kalau pemerintah Ceko yang ada di London akhirnya sudah tersambung dengan para pejuang. Dan London akhirnya menetapkan kalau Anthropoid adalah misi utama yang harus segera diselesaikan. Di sana, Husky juga menjelaskan kalau dirinya telah meminta bantuan kepada temannya yang bekerja di istana, agar mereka bisa mengetahui rutinitas keseharian Heydrich, serta bisa menentukan strategi selanjutnya yang akan mereka gunakan. Namun di balik itu semua, Husky kembali menegaskan kalau misi yang akan mereka lakukan adalah misi yang benar-benar sulit dan berbahaya. Selain keberadaan Heydrich yang selalu dijaga ketat, operasi itu pun juga akan melibatkan semua pejuang Ceko yang tersisa. Dan jika mereka sampai tertangkap, maka semua perjuangan di Ceko akan benar-benar berakhir. Di akhir pertemuan itu, Husky juga mengingatkan supaya mereka mengamankan baik-baik kapsul sianida untuk berjaga-jaga jika mereka tertangkap oleh pihak Jerman. Karena menurutnya, sianida adalah jalan terbaik daripada harus tertangkap dan disiksa sampai mati oleh pihak Jerman. Setelah pertemuan itu, selama berhari-hari, Ian dan Joseph mulai memata-matai rutinitas Heydrich. Dari mulai jam berapa saja ia berangkat menuju istana, sampai siapa saja yang mengawalnya. Selain melihat keadaan rumahnya, Joseph juga memata-matai sampai ke istana bersama Lenka, untuk menghindari kecurigaan para penjaga istana. Di depan istana itu, mereka berdua berhasil mengambil foto, untuk menambah informasi yang mereka butuhkan. Setelah selesai, mereka pun menunggu informasi tambahan dari anak buah Husky yang bekerja di sana. Dan dari informasi itu, akhirnya diketahui jam berapa saja Heydrich masuk dan pulang dari istana. Mary yang baru mengetahui kalau ternyata target yang mereka incar adalah Heydrich, tentu saja kaget dan terkejut, karena Heydrich sendiri merupakan orang terkejam dan paling penting di Praha. Mary juga mengatakan, kalau menurutnya misi ini tidak akan mengubah keadaan di Praha, dan bisa saja justru malah memperburuknya. Namun Ian kembali menjelaskan, kalau ini semua adalah perintah, dan dirinya tak bisa lari dari perintah tersebut. Di sana, Ian hanya bisa menenangkan Mary, dan juga meminta maaf kepadanya. Begitu juga dengan Lenka, yang juga terkejut setelah mengetahui target mereka sebenarnya. Di sana, Joseph hanya bisa menenangkan, dan meminta maaf karena tak memberitahunya dari awal. Joseph juga mengingatkan pada Lenka, kalau misi yang akan mereka jalankan akan sangat beresiko. Lenka pun menjawab, kalau dia sudah siap dengan semua resiko yang ada. Karena ternyata, ayah Lenka adalah salah satu dari 5.000 korban, yang dibantai oleh Heydrich sebelumnya. Beberapa hari setelahnya, para pejuang Ceko kembali melakukan sebuah pertemuan rahasia. Di sana, mereka menyatukan semua data dan juga informasi, yang telah mereka kumpulkan selama ini. Dan dari informasi itu, akhirnya ditemukanlah satu titik dan satu kesempatan, yang bisa mereka manfaatkan untuk melakukan penyerangan. Namun di sini, Vanex kembali mendebat mengenai rencana mereka, yang dianggapnya terlalu terburu-buru. Vanek dan juga Curda pun mengatakan, kalau dia tak akan memberikan izin, sampai ia mengabarkan ke London dan meminta pemerintah di sana untuk mempertimbangkan kembali mengenai dampak setelah penyerangan itu. Singkat cerita, ketika malam perayaan ulang tahun Atta, Ian mengatakan kalau dirinya telah melamar Mary, dan ternyata Mary pun telah menerimanya. Namun di sini, Joseph sendiri terlihat kurang setuju dengan tindakan Ian. Setelah acara itu, Joseph pun mengingatkan Ian, kalau keberadaan mereka bukanlah untuk urusan cinta. Ian sendiri sadar, dan mengerti apa yang dimaksud Joseph. Namun ia mengungkapkan, kalau dirinya ingin merasakan hidup normal, dan kebetulan Mary telah memberi harapan untuknya. Esok malamnya, Ian dan Joseph mendapat sebuah pesan rahasia, yaitu surat perintah dari London. Setelah selesai diterjemahkan, ternyata isi pesan tersebut mengungkapkan, kalau misi Anthropoid harus segera dihentikan. Tak lama kemudian, Vanex dan juga Husky datang dan mengatakan, jika besok lusa, Heydrich akan kembali ke Berlin. Dan bisa dipastikan, ia tak akan bertugas lagi di Ceko. Tak ingin rencana yang mereka bangun selama ini sia-sia, Joseph pun mengajukan diri untuk melakukan penyerangan pada esok harinya. Namun di sini, Vanex mengatakan kalau ia telah mendapat perintah langsung dari London, supaya misi mereka dibatalkan. Apa yang dikatakan Vanex memang benar. Namun Joseph yang tak ingin menanggapinya, kembali berbohong kalau baru saja ia mendapatkan pesan dari London, supaya misi kembali dilanjutkan. Di sini, Husky menjadi bingung dan ragu, dan menganggap surat yang diberikan Vanex bukan surat perintah asli, melainkan tipuan yang berasal dari Jerman. Mendengar hal itu, Vanex tentu saja tersinggung, dan mengungkapkan alasan kenapa ia memilih mundur.
Semua itu, karena ia tak ingin kalau Ceko sampai dimusnahkan oleh marahnya Hitler. Yosef yang tak ingin mendengar alasan apapun, kembali mengajak mereka melanjutkan misinya pada esok hari. Merasa tak ada pilihan lain, Husky akhirnya menyetujui usulan Yosef. Esok harinya, waktu penyerangan pun tiba. Sebelum pergi, Lenka menemui Yosef dan mengungkapkan semua kekhawatirannya. Di sana, Lenka bahkan meminta janji, supaya Yosef kembali dengan selamat. Yosef sendiri yang tak tahu pasti akan nasibnya nanti, hanya bisa terdiam dan memeluk Lenka, dan kemudian beranjak pergi dari sana. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, Ian, Yosef beserta pejuang Ceko lainnya, mulai merencanakan strategi yang akan mereka gunakan. Dengan sebuah kode, jika target terlihat tanpa pengawalan, salah satu dari mereka harus memberitahukan dengan pantulan cermin. Dan jika target bersama dengan pengawal, mereka harus segera menyalakan rokok, dan misi akan segera dibatalkan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya target yang mereka incar pun terlihat. Dan ternyata, di hari itu Heydrich pergi tanpa pengawalan. Yosef yang bertugas melakukan misi itu, akhirnya memberanikan diri, dan menghadang mobil Heydrich. Namun sayangnya, senjata yang dibawanya tak berfungsi. Beruntungnya, Ian yang menyadari hal itu langsung melempar sebuah bom ke arah mobil Heydrich dan meledakannya. Heydrich yang terluka parah, berusaha menembaki para pejuang yang menyerangnya. Namun di tengah pertempuran, Heydrich yang tak berdaya pun akhirnya tumbang. Sopir Heydrich yang selamat, berusaha mengejar Yosef dan menembakinya. Namun dengan penuh perjuangan, Yosef pun akhirnya berhasil melumpuhkan pengawal itu, dan kemudian kabur dari sana. Sesampainya di tempat aman, Yosef justru bertemu dengan Curda, yang sebelumnya tidak ikut dalam misi itu. Curda justru mengatakan, kalau Hitler yang murka, ternyata telah mengirim 20.000 pasukannya, untuk melakukan pencarian kepada para penyerang Heydrich. Mereka bahkan menyediakan bayaran, bagi siapa saja yang bisa memberitahukan keberadaan para penembak. Dan sebaliknya, apabila mereka diketahui membantu menyembunyikannya, maka akan langsung ditembak mati bersama seluruh keluarganya. Berita itu juga diperjelas oleh Husky, yang tiba-tiba datang dan mengatakan, kalau saat ini tak ada lagi yang bisa keluar masuk ke Praha. Penjagaan mulai diperketat, dan pasukan Jerman mulai menyisir ke setiap rumah warga. Sedangkan untuk Heydrich sendiri, dikabarkan telah masuk rumah sakit, tanpa jelas kondisinya seperti apa. Mengingat sudah tak ada lagi tempat aman untuk mereka, Husky pun kemudian menyarankan agar Ian dan juga Yosef, bersembunyi di dalam gereja. Beberapa saat kemudian, ketika Ian dan Yosef sedang menunggu Husky mencarikan rute aman untuk mereka. Tiba-tiba saja, Mary datang dan mengatakan, kalau Lenka telah ditembak Jerman, saat melarikan diri dari penangkapan. Mendengar berita itu, mereka semua pun terkejut. Yosef yang teringat tentang janji yang diminta Lenka sebelumnya, menjadi sangat emosi dan berpikir akan keluar dan membalaskan dendamnya. Untung saja di sana, Ian bisa menghalanginya, dan berhasil menenangkan Yosef. Beberapa saat kemudian, Husky pun datang untuk menjemput dan membawa Ian dan Yosef ke gereja. Sebelum berpisah, Husky mengatakan kalau dia sangat bangga dengan tindakan yang sudah mereka berdua lakukan. Sesampainya di dalam gereja, mereka disambut oleh seorang pendeta yang bernama Patrick, yang kemudian membawa Ian dan Yosef ke sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruang bawah tanah itu, Ian dan Yosef kembali bertemu dengan rekan sesama pejuang Ceko lainnya. Selama bersembunyi di ruang bawah itu, setiap 6 jam sekali, 3 orang akan berjaga di atas, untuk memantau keadaan di luar gereja. Sementara itu di sisi lain, Curda yang mulai ketakutan, serta tergiur dengan iming-iming hadiah dari pihak Jerman, berencana melaporkan keberadaan rekan-rekannya, kepada pihak Jerman. Esok harinya, Patrick membawa kabar baik untuk semua pejuang. Dia mengatakan, kalau Reinhard Heydrich dinyatakan telah meninggal di rumah sakit, akibat luka dalam. Namun kabar buruknya, Jerman telah pergi ke sebuah desa yang bernama Lidis, dan membantai habis setiap pria yang berusia di atas 16 tahun. Semua itu Jerman lakukan akibat gosip kalau ada salah satu warga desa tersebut, yang pernah bekerja sama dengan Yosef dan Ian. Lebih parahnya lagi, Ceko juga diberi waktu 5 hari untuk memberitahu di mana keberadaan para penembak. Dan jika tidak, 30.000 penduduk Ceko akan langsung dieksekusi Jerman. Mendengar hal itu, Ian pun memutuskan akan menyerah bersama Yosef. Tapi hal itu kemudian dicegah oleh Ovalka, dia mengatakan, jika prajurit memang harus sepantasnya hidup dan meneruskan perjuangannya. Tak selang lama, Atta datang ke gereja itu, untuk mengantar makanan kepada para pejuang yang bersembunyi di sana. Di sela-sela waktunya, Ian bertanya tentang keberadaan Mary, dan dia menjadi lebih tenang, ketika mengetahui kondisi Mary masih baik-baik saja. Di sisi lain, Ovalka yang menyusuri gereja, tak sengaja menemukan rancangan bangunan dari gereja itu.
Ia pun menyadari, kalau di balik tembok bawah tanah tempat mereka bersembunyi, ada saluran pembuangan yang menuju ke sungai. Dan jika mereka sanggup menghubungkannya, bisa dipastikan mereka dapat membuat rute aman untuk keluar dari Praha. Karena merasa bertindak lebih baik daripada hanya diam saja, akhirnya mereka memutuskan melakukan penggalian secara bergantian. Di sisi lain, Churda yang sebelumnya berniat melaporkan rekan-rekannya ke pihak Jerman, justru terlihat disiksa dan sedang diinterogasi oleh pihak Jerman. Di sana, Churda memilih berkhianat demi janji Jerman yang akan mengampuni keluarganya. Tak lama setelah Churda membeberkan semuanya, akhirnya Jerman mampu mengetahui di mana rumah Moravec dan langsung menggerebeknya. Dalam penggerebekan itu, Nyonya Moravec terlihat masih setia, dan lebih memilih bungkam terhadap tentara Jerman. Merasa kalau akhir hidupnya akan sangat pedih, sebelum dibawa pergi, ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan di sanalah, dia mengakhiri hidupnya, dengan pil sianida yang telah disiapkan sebelumnya. Berpindah ke gereja, Opalka mendapat pesan dari pendeta gereja, kalau kehadiran mereka bisa membahayakan gereja. Dan dengan sangat menyesal, juga menyarankan agar mereka segera pergi dari sana. Di sisi lain, Husky ternyata telah mempersiapkan beberapa peti mati, untuk menyelundupkan mereka, agar bisa keluar dari Praha. Sementara itu di sisi Jerman, hampir semalaman Atta ternyata disiksa dan diinterogasi habis-habisan. Dia tetap memilih bungkam, hingga pada akhirnya, diperlihatkan kepala ibunya yang telah dipenggal dan dimasukkan ke dalam sebuah ember. Atta yang merasa tak sanggup lagi, akhirnya memberitahu kalau pelaku penembakan bersembunyi di dalam gereja. Tak selang lama, Ian yang sedang berjaga pun menyadari kalau di luar, tentara Jerman sudah berada di posisi mengepung gereja. Opalka pun melarang Ian untuk memberitahu para pejuang yang bersembunyi di bawah. Dia menganggap, lebih baik bertahan di atas semampunya, daripada mereka semua harus tertangkap. Dengan sekuat tenaga, mereka pun berusaha bertahan dan menyambut tentara Jerman, yang datang ke arah mereka. Yosef yang saat itu sedang beristirahat di ruangan bawah, tampak terkejut ketika mendengar suara tembakan yang begitu banyak. Sementara di lantai atas, pertempuran sengit pun mulai terjadi. Menyadari pasukan Jerman datang semakin banyak, mereka pun menutup tangga menuju atas, agar musuh tidak bisa langsung menuju ke sana. Namun sayangnya, Jerman yang menyerang dengan jumlah yang banyak, dan juga dibekali dengan persenjataan lengkap, terus memperketat serangannya, sehingga cukup membuat para pejuang Ceko kewalahan. Sedangkan di luar gereja, Vanex yang telah membawa peti mati, terpaksa harus membatalkan niatnya, karena dicegat oleh tentara Jerman yang berjaga di sekeliling gereja. Sedangkan di ruangan lain, Husky yang menyadari jika dirinya sudah tersudut, lebih memilih mengakhiri hidupnya, dengan menelan pil sianida. Kembali ke dalam gereja, Jerman akhirnya berhasil mendobrak pintu tangga, dan melempari mereka yang ada di sana dengan bom. Opalka yang terkena ledakan itu, akhirnya menyadari bahwa tak lama lagi dirinya akan mati. Opalka pun akhirnya memilih mengakhiri hidupnya, dan memilih bunuh diri. Tak lama setelahnya, Ian pun juga menyusul, dengan satu peluru yang ia sisakan, untuk menembak kepalanya sendiri. Yosef yang mendengar tembakan terakhir itu, akhirnya menitihkan air mata, ketika suasana menjadi hening, dan teman terbaiknya yang berada di atas sana, tanpa kejelasan yang pasti. Pihak Jerman sebenarnya sudah merasa, jika misi yang mereka laksanakan sudah selesai. Namun sayangnya, Churda kembali mengatakan kalau dari semua mayat yang ditemukan, ternyata ia tak menemukan Yosef. Pihak Jerman yang tahu kalau masih ada yang selamat, memutuskan kembali menyusur gereja, dan berhasil menemukan pintu ke ruangan bawah tanah. Yosef yang melihat tentara Jerman akan turun ke ruangan bawah tanah, tanpa pikir panjang langsung menyambutnya dengan tembakan. Karena tak ingin mengambil resiko, Jerman kembali membawa Churda untuk memanggil mereka, supaya mau menyerah. Melihat Churda yang berada di pihak Jerman, Yosef dan yang lainnya tentu saja emosi, dan langsung melepaskan tembakan ke arah Churda. Sadar serangan mereka sulit melumpuhkan bagian ruangan bawah tanah, Jerman akhirnya memilih menenggelamkan mereka, dengan memasukkan air ke dalam ruangan itu. Namun bukan itu saja, mereka juga memasang bom di pintu ruangan itu, dan meledakkannya. Yosef dan pejuang lain yang merasa tak ada harapan lagi untuk mereka, kini bukan lagi menodongkan senjata ke arah Jerman. Dengan senjata yang mereka punya, mereka pun memilih mengakhiri hidupnya.